Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, saya Pendeta Halming pribadi membawa kita bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami sangat bersyukur dan boleh berterima kasih. Kami yakin senantiasa kasih dari penyataan Tuhan menyertai kami hingga sampai saat ini dan sampai seterusnya. Dan pada saat hari ini juga hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon pimpinan dan kebenaran daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat hari ini, kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami tetap mengucapkan syukur. Amin. Pembacaan dan dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Di bawah judul perikop, tak ada lagi perhambaan, ingatlah akan hubungan kita yang semula, yang berbunyi demikian: dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkir matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Galatia diperkirakan ditulis oleh Paulus pada kisaran tahun 48 Masehi di dalam buku pengantar perjanjian baru yang ditulis oleh William Maxson. Dalam surat Galatia ini juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan surat lainnya. Paulus sama sekali tidak menuliskan ada kata ucapan syukur atas kehidupan dan perkembangan jemaat di Galatia. Hal lain yang juga unik dari surat Paulus kepada jemaat Galatia ini adalah nama Galatia itu sendiri. Banyak ahli yang berpendapat mengenai nama Galatia. Ada pandangan yang mengatakan bahwa nama Galatia yang dimaksud oleh Paulus adalah merujuk pada Galatia Utara,
di mana di sana ada satu kerajaan purba. Namun, menurut William Ramsay, Paulus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat Galatia yang diyakini berada di Galatia Selatan, yang merupakan cakupan dari provinsi Roma, yang di dalamnya ada daerah-daerah lain yang lebih luas daripada daerah yang ada di Galatia Utara. Setidaknya, ada dua pandangan berbeda mengenai kebenaran letak jemaat Galatia ini. Namun, kemungkinan besar lebih condong pada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Paulus adalah jemaat yang ada di Galatia Selatan. Karena di wilayah selatan tersebut memang ada wilayah yang disebut Galatia. Hal ini juga dikemukakan oleh William Marson di dalam bukunya yang mengatakan bahwa setelah raja yang ada di wilayah selatan meninggal, maka wilayah itu berubah menjadi provinsi Roma, dan kemudian semua wilayah yang meluas ke selatan diberi nama Galatia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kemungkinan besar Paulus bukan mengirim suratnya hanya pada satu jemaat saja, melainkan pada beberapa jemaat yang disebut sebagai jemaat Galatia. Adapun jika melihat pada isi yang terdapat dalam surat Galatia ini, maka akan dapat dilihat ayat-ayat yang bernuansa emosional. Dapat dikatakan pula bahwa isi dari surat Galatia ini adalah curahan hati Paulus terhadap kehidupan jemaat di Galatia, di mana Paulus menemukan hal-hal yang tidak benar, sehingga dengan demikian nampaknya wajar jika Paulus menuliskan surat yang agak keras dengan nasihat dan teguran, yang tentunya untuk kebaikan jemaat Galatia dan untuk pemaknaan yang lebih mendalam mengenai Yesus Kristus. Tersendatnya pertumbuhan iman di jemaat Galatia pastilah disebabkan oleh sesuatu. Hal inilah yang dilihat sebagai sebuah situasi masalah. Paulus mengatakan di dalam tulisannya bahwa jemaat Galatia begitu cepatnya berpaling dari apa yang telah mereka terima, yakni Injil yang diberitakan oleh Paulus pada mereka. Paulus tidak menyalahkan mereka sepenuhnya atas masalah yang mereka hadapi. Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang yang datang dan mencoba menggoyahkan iman mereka pada ayat yang ke-17, agar jemaat Galatia berpaling kepada mereka. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran palsu dan mencoba menarik jemaat Galatia agar mengikuti mereka. Sehingga dengan demikian nampak jelas bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh jemaat Galatia adalah munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang sudah diajarkan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini pula lah yang menyebabkan Paulus merasa perlu memperingatkan jemaat Galatia agar tidak berpaling kepada mereka yang membawa ajaran-ajaran palsu tersebut. Paulus mengatakan bahwa mereka dengan giat menarik jemaat, namun tidak dengan hati yang tulus. Memang Paulus sendiri tidak secara jelas mengatakan siapa para penyesat tersebut dan bagaimana bisa mereka datang ke jemaat Galatia. Namun beberapa ahli mencoba mencari tahu siapa para penyesat tersebut yang oleh Paulus disebut dengan mereka. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Paulus mencoba melawan pengaruh orang Yahudi yang mencoba mengajarkan Taurat kepada jemaat di Galatia, sehingga mereka berpaling dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sedangkan ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa Paulus melawan ajaran Gnostik. Pandangan tersebut didasari karena ditemukan banyak ungkapan-ungkapan Gnostik di dalam surat Paulus pada jemaat Galatia ini. Sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa pandangan mengenai lawan yang dimaksudkan Paulus yang telah menyesatkan jemaat Galatia bukan sesuatu yang dapat dimutlakkan. Hal ini terlihat dari beberapa pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Namun, jika ditelaah secara keseluruhan, mereka yang dimaksud oleh Paulus lebih condong kepada orang-orang Yahudi. Hal ini dapat dilihat dari perikop sebelumnya, di mana Paulus sangat menekankan pada kemerdekaan daripada Taurat dan menghidupi Injil. Paulus mengatakan bahwa hanya melalui iman seseorang akan dapat selamat. Sedangkan menurut Paulus, Taurat sudah digantikan, digenapi oleh Kristus. Karena Kristuslah yang menyelamatkan.
Paulus juga menekankan pada jemaat Galatia untuk tidak kembali lagi pada Taurat, apapun resikonya, karena Paulus sendiri menganggap bahwa Taurat sudah tidak menjadi utama lagi, selain daripada Kristuslah yang paling utama. Dari hal ini dapat dilihat bahwa ideologi yang hendak ditekankan Paulus adalah Injil lebih penting daripada Taurat. Sehingga hampir semua perkataan Paulus di dalam surat Galatia ini mengandung penekanannya demikian. Sehingga jelaslah bahwa surat Galatia ini memang dikhususkan oleh Paulus untuk memberitakan penekanan pada Injil, agar orang-orang yang percaya dapat memahami apa yang disebut Injil dan bagaimana seharusnya orang-orang percaya memandang dan memahami Injil, agar melalui hal ini tidak ada lagi salah paham dan keraguan terhadap Injil, sehingga orang yang berniat tidak baik, yakni menggoyahkan iman, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menanggapi hal tersebut, Paulus perlu untuk tetap mempertahankan iman jemaat Galatia kepada Yesus. Dengan cara memberi nasihat melalui suratnya, Paulus merasa sangat bertanggung jawab atas kehidupan iman jemaat di Galatia. Menurut Paulus, jemaat Galatia masih belum terlalu dewasa dalam hal beriman. Mereka masih mudah digoyahkan dengan paham-paham lain. Keterbatasan jarak juga membuat Paulus merasa sangat sedih, di mana ia tidak dapat bertatap muka langsung dengan jemaat Galatia. Hanya melalui suratlah Paulus dapat mencurahkan isi hati serta bahkan memberi nasihat, bahkan teguran kepada jemaat Galatia. Paulus merasa mereka terlalu cepat berpaling dari Injil. Ungkapan perasaan Paulus ini dapat dilihat dari banyaknya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sisi emosional, namun disertai juga dengan rasa kasih sayang yang begitu luar biasa. Dengan demikian, Paulus hendak memberikan kesan yang mendalam kepada jemaat Galatia, agar mereka dapat sadar dan kembali lagi kepada Injil di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mendengarkan kata Injil, Injil adalah kabar baik, yang mana kabar baik itu adalah bahwa Yesus Kristus hanya satu-satunya kebenaran dan jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, sekarang saya ada pertanyaan, yang mana pertanyaan ini begitu mendalam, sebagaimana yang ada di dalam nas ini, yang tertulis di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Pada pertanyaan yang pertama ini, saya akan bertanya, apakah kita sekarang merasakan bahagia sebagai pengikut Yesus? Dan yang kedua, apakah kita masih setia di dalam kebenaran firman Tuhan? Saya yakin jika sekarang kita adalah jemaat Galatia, seandainya kita menerima surat daripada Rasul Paulus, semoga jangan sampai ia mempertanyakan, di manakah bahagiamu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dan saya yakin bahwa surat Rasul Paulus tidak akan pernah sia-sia. Meski pada ayat yang ke-20 Paulus mengatakan, saya telah habis akal menghadapi kamu. Buktinya Bapak Ibu, surat-surat beliau telah terkirim sampai ke seluruh bumi, bahkan ke tanah Kalimantan, yang mana sampai akhirnya berpengaruh dalam mempersatukan suku Dayak yang beragam untuk saling mengasihi satu sama lain di dalam kebenaran Yesus Kristus. Inilah bukti daripada kuasa Injil yang melampaui akal sehat manusia. Puji sembah hanya kepada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kembali kami sangat mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kami yakin kami senantiasa berbahagia sebagai pengikut Yesus. Kami berbahagia atas anugerah daripada Tuhan
yaitu kebenaran Roh Kudus yang senantiasa memperlengkapi, menguatkan kami, mengokohkan kami hingga sampai saat ini dan selama-lamanya. Kami juga mengucapkan syukur serta berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus telah menjamin keselamatan hidup kami. Bahkan Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal di surga bagi setiap orang yang beriman. Kami sangat berbahagia ya Tuhan, di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang juga senantiasa menolong kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap setia di dalam kebenaran Tuhan melalui setiap perkataan, perbuatan kami, tingkah laku, hubungan kami di dalam setiap kehidupan antara satu dengan yang lain, dengan sesama kami. Kami senantiasa saling mengasihi dan tetap menjunjung tinggi kebenaran Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami senantiasa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan senantiasa memberkati, menyertai bangsa dan negara kami, bahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga sampai di daerah ini juga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka telah diamanatkan tugas dan tanggung jawab agar senantiasa mereka boleh melaksanakannya dengan baik dan benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati para pemimpin kami sehingga mereka boleh di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga gereja kami juga hingga sampai di daerah ini juga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lembaga gereja kami pertumbuhan ya Tuhan, perkembangannya bahkan membuahkan hasil yang baik dan benar. Kami yakin dan percaya para pekerja dan para hamba Tuhan dan seluruh anggota jemaat yang boleh ambil bagian di dalam bergereja, di dalam pelayanan, di dalam bersaksi dan di dalam persekutuan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya senantiasa juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dalam usia senja. Kami juga berdoa kepada orang tua kami yang mana dalam keadaan tubuh yang lemah bahkan sakit. Mereka juga senantiasa diberikan penghiburan yang berasal daripada Tuhan yang menguatkan, menyertai mereka sehingga mereka pun tetap mengucapkan syukur dalam situasi keadaan apapun. Kami yakin dan percaya para orang tua kami ya Tuhan dalam usia senja ini mereka tetap dalam kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak yatim piatu. Kami yakin dan percaya mereka pun tetap di dalam penyertaan Tuhan. Masa depan mereka pun tetap ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menjadi orang tua bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudari kami baik janda dan duda yang menjaga kekudusan dirinya. Kami yakin mereka tetap juga di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada di wilayah Murung Raya ini. Dan juga secara khusus kami juga berdoa kepada anggota jemaat yang ada di Jemaat Pandohop Iman Tahujan Onto. Kami yakin dan percaya seluruh anggota jemaat diberkati dan disertai oleh Tuhan, baik dalam setiap kehidupan keluarga, dalam setiap usaha dan pekerjaan, setiap harapan dan rencana mereka, semuanya tetap di dalam kehendak Tuhan yang jadi. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang menyertai dan memberkati seluruh anggota jemaat kami yang ada di Pandohon Iman Tahujan Onto. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kami senantiasa mengucapkan syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.